Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya Patrisius Batarius dalam mata kuliah Teknik Komputasi atau biasa di beberapa tempat menyebutnya komputasi numeris. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode diferensial numerik, yaitu metode Euler. Secara grafik, metode Euler bisa diinterpretasikan seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, bahwa dari grafik kita bisa mengetahui bahwa nilai slope atau kemiringan dari grafik dari sebuah prediksi grafik yang ada, misalnya dari titik ini, grafik yang ke sana, ini adalah slope-nya atau kemiringannya, itu nilainya adalah perubahan dari titik Y1 kurang Y0 dibagi dengan perubahan di X-nya, X1 kurang X0. Proses ini untuk mendapatkan persamaan metode Euler. Kalau grafiknya misalnya adalah dari grafik diketahui seperti ini ke atas, ini adalah nilai sebenarnya atau true value, tetapi hasil prediksinya adalah Y1 misalnya, itu nilai dari prediksi dari grafik yang sebenarnya. Maka untuk mendapatkan prediksi itu menggunakan proses yang disebut dengan metode Euler, yang prosesnya dari grafik ini diperoleh nilai slope-nya. Nah, penguraian selanjutnya diperoleh atau ditulis dengan F dalam kurung X0, Y0 tutup kurung. Jika diuraikan diperoleh Y1 sama dengan Y0 plus F dalam kurung X0, Y0 kali X1 kurang X0. Perlu diketahui bahwa penulisan F X0, Y0 atau seperti ini itu sama dengan DY per DX atau turunan dari fungsi Y terhadap X. Selanjutnya, proses ini atau persamaan ini disebut dengan persamaan metode Euler yang pada akhirnya ditulis Y1 atau Y berikutnya adalah Y sebelumnya atau Y0 tambah turunan dari fungsinya atau F dalam kurung X0, Y0 kali H, di mana H adalah ukuran langkahnya. Di gambar grafik ini kelihatan dijelaskan adalah ini adalah step size atau ukuran langkahnya, yaitu H. Metode Euler sendiri secara umum ditulis seperti ini, Y plus 1 atau Y berikutnya itu adalah YI plus F XI, YI kali H, di mana nilai H itu sama dengan XI plus 1 kurang XI. Dari grafik ini kita bisa lihat ini adalah nilai grafik sebenarnya yang lengkung seperti ini, dan dengan metode Euler diperoleh nilai perkiraannya, yaitu YI plus 1 atau nilai perkiraannya. Untuk mendapatkan nilai perkiraan ini diperoleh dari nilai sebelumnya YI ditambah dengan turunannya yang slope-nya ini, turunannya kali dengan jaraknya atau step-nya, yaitu dari titik YI ke titik YI plus 1
perkiraannya itu, yaitu jaraknya dari titik XI ke XI plus 1. Nah, inilah yang disebut dengan nilai dari H-nya. Sekali lagi, yang dibuat dalam kotak ini adalah persamaan metode Euler. Cara penulisan persamaan diferensial biasa perlu kita ketahui, misalnya persamaan diferensial orde pertama. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau ada persamaan atau ditulis seperti ini, dy per dx itu sama dengan persamaan diferensial, sama artinya atau sama halnya ditulis seperti ini, f dalam kurung x, y. Kalau muncul seperti itu, muncul tulisan seperti ini, itu sama halnya sebuah persamaan diferensial dy per dx. Ini sebuah contoh. dy per dx plus 2y itu sama dengan 1,3 kali eksponensial pangkat min x, y dalam kurung 0 sama dengan 5. Itu artinya sebuah persamaan diferensial dy per dx ini, nilai dari x sama dengan 0-nya, nilai y-nya sama dengan 5. Sehingga ditulis y 0 atau y di titik x sama dengan 0 sama dengan 5. Nilai y-nya 5 pada saat x sama dengan 0. Jika ada persamaan seperti ini, maka penulisan dalam bentuk diferensialnya ditulis seperti ini, dy per dx sama dengan 1,3 kali eksponensial pangkat min x dikurangi 2y. Kenapa kurangi 2y? Suku atau nilai dari 2y-nya dipindahkan ke ruas kanan, yang sebelumnya plus menjadi minus 2y. Nilai dari y di titik x sama dengan 0-nya sama dengan 5. Nah, pada kasus yang ini itu biasa ditulis seperti bagian bawahnya f x, y, sama seperti yang ada di atas. F x, y itu sama dengan 1,3 kali eksponen pangkat min x kurang 2x. Ini adalah bagaimana cara menulis persamaan diferensial biasa orde pertama. Sebuah contoh, diketahui sebuah bola pada suhu 1200 Kelvin diizinkan untuk mendingin di udara hingga sekitar 300 Kelvin. Dengan asumsi panas hilang hanya karena radiasi. Proses ini dalam bentuk diferensial ditulis d theta per dt atau fungsi theta terhadap t-nya itu sama dengan min 2,2067 kali 10 pangkat min 12 kali dalam kurung theta pangkat 4 kurang 81 kali 10 pangkat 8. Ini adalah persamaan diferensialnya. Kemudian diketahui pada saat theta di titik suhunya T, pada saat waktu T sama dengan 0, nilai theta-nya 1200 Kelvin. Pertanyaannya, gunakan metode Euler untuk mengetahui atau temukan suhunya di waktu T sama dengan 480 detik
dan menggunakan ukuran langka atau setiap detiknya itu dihitung setiap 240 detik. Nah, pada saat detik ke 240 nilainya berapa, 240 berikutnya nilainya berapa, 240 berikutnya nilainya berapa. Yang ditanya di sini di titik atau di waktu T sama dengan 480 detik. Proses mengerjakannya menggunakan metode Euler. Kita lihat penyelesaiannya bahwa metode Euler sendiri persamaannya ini YI plus 1 sama dengan YI plus FXI, YI kali H. H-nya adalah langkahnya. Nah, bagaimana dengan soal yang tadi? Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah soalnya tadi adalah d theta per dt sama dengan min 2,2067 kali 10 pangkat min 12 kali dalam kurung theta pangkat 4 kurang 81 kali 10 pangkat 8. Persamaan atau fungsi yang dq per dt ini itu bisa ditulis dengan seperti ini, f t, theta. Tadi ada dy per dx berarti fx, y. Nah, kalau d theta per dt f theta, ft, theta. Sama di atasnya, sehingga theta i plus 1 atau theta berikutnya itu sama dengan theta sebelumnya atau ti, theta i plus f ti, theta i kali H. Kita bisa masukkan nilainya theta di titik 1, theta yang pertama, theta 0, I sama dengan 0, 0 tambah 1 theta 1, theta 0 plus F T0, Q0 kali theta 0 kali H. Theta 0-nya nilainya berapa? Yaitu 1200. Itu diperoleh dari soalnya tadi bahwa theta 0 sama dengan 1200. Sehingga di sini ditulis 1200 plus F T0-nya yaitu di titik 0, theta 0-nya 1200 kali H. H-nya adalah 240, dan itu dari soal tadi. Soalnya tadi ini hanya 240 di slide sebelumnya. Sehingga kita bisa uraikan atau tulis seperti ini, 1200 plus, nah kembalikan, lihat fungsi yang ada di atas tadi, bahwa ft, 0 berarti t-nya 0, t-nya 0, theta-nya 1200, sama dengan min 2,2067, min 2,2067, masukkan persamaan ini yang ada di atas dari soal dengan nilai theta-nya yaitu 1200 pangkat 4 kurang 81 kali 10 pangkat 8 dikali dengan H. Ini adalah nilai H-nya. Perhatikan sekali lagi bahwa ini adalah F T0, theta 0 sama dengan ini F T, theta, sehingga kita masukkan T0-nya adalah 0, theta 0-nya adalah 1200 dari soal. Nilai dikali dengan nilai H-nya yaitu 240. Masukkan nilai ini dari persamaan yang ada di atas ke nilai yang ada di sini menjadi seperti ini di bawah. Yang kita ubah adalah
nilai tetanya kita masukkan menjadi 1200. Jangan lupa dikali H di bagian belakang. Nah, nilai yang ada atau turunannya yang ini, atau d theta per dt tadi, itu nilainya min 4,5578. Itu nilai dari yang perhitungan yang ada di dalam sini. Nah, setelah dihitung, nilainya min 4,5579 dikali dengan 240. Hasilnya dijumlahkan dengan 1200, nilainya 106,09 Kelvin dalam satuan Kelvin. Nah, dengan demikian, nilai dari theta 1 adalah perkiraan suhu di T sama dengan T1, yaitu T0, T sebelumnya ditambah H. Nilai H-nya tadi 240, itu 0 tambah 240 sama dengan 240, nilainya 106,09 K. Jadi, nilai dari theta di suhu T sama dengan 240 itu sama dengan T1-nya ini, sama dengan 106,09 K atau 09 Kelvin. Untuk langkah yang kedua, nilai I-nya sama dengan 1, yaitu T1 sama dengan 240. Diperoleh dari T sebelumnya tambah H. Theta 1-nya sekarang adalah 106,9. Bukan 1200 lagi, tapi kita sudah hitung tadi di langkah pertama itu 106,09. Sehingga nilai Q2-nya, theta 2-nya itu sama dengan theta 1 plus F T1, theta 1 kali H. Nah, kita kembalikan bentuk ini ke persamaan sebelumnya, yaitu min 2,2067 kali 10 pangkat 12 dengan nilai dari tetanya adalah 106,09 dipangkatkan 4 kurang 81 kali 10 pangkat 8. Nah, ingat persamaan ini, ingat di slide sebelumnya seperti ini, min 2,2067 kali 10 pangkat 12, tetanya diganti, kurang 81,10. Nah, berapa nilai dari T dan tetanya sama seperti di fungsi sebelumnya, yaitu F 240, 106,09 di T-nya 240 sekon, tetanya 106,09. Setelah dilakukan perhitungan, bisa menggunakan kalkulator, hasilnya 110,32 Kelvin. Jadi, nilai theta 2 yaitu di titik 480 atau di sini bisa disebut dengan T di waktu yang 480 sekon, perkiraannya adalah 110,32 Kelvin. T-nya yaitu T2 yaitu T1 plus H, 240 tambah 240. Kalau T0, T1 tadi yaitu 0 tambah 240. Kenapa 240? Atau adalah nilai H yang diberikan pada soal. Kalau dilakukan proses perhitungan menggunakan perhitungan manual, perhitungan secara manual atau perhitungan secara kalkulus sendiri, nilai dari soal yang diberikan, soalnya tadi adalah ini, d theta per dt sama dengan min 2,2067 kali 10 pangkat min 12 kali dalam kurung
theta pangkat 4 kurang 81 kali 10 pangkat 8. Dengan kondisi awal pada saat T0 nilai tetanya 1200. Dan ditanya berapakah nilai theta di T sama dengan 480. Secara diferensial analitik atau menggunakan rumus kalkulus biasa, hasilnya adalah 647,57 Kelvin. Ini solusi eksaknya atau nilai sebenarnya. Tapi kalau menggunakan metode Euler tadi nilainya 110,32 Kelvin. Jarak yang sangat jauh rentangnya. Dengan kata lain, errornya sangat besar. Perbandingan solusinya secara grafik kita bisa lihat. Ini adalah solusi eksaknya atau solusi nilai sebenarnya. Tapi kalau menggunakan metode Euler, hasilnya seperti ini. Grafik yang paling bawah. Nah, sangat jauh rentangan antara nilai sebenarnya grafik yang di atas dengan menggunakan metode Euler. Pada saat nilai 240 nilainya berapa? Pada saat 480 menggunakan metode Euler nilainya di bawah sini sekitar 100 berapa tadi itu? 110, sementara nilai sebenarnya adalah 647,57 Kelvin. Nah, ini metode Euler. Nah, pengaruh dari langkah yang diberikan atau nilai H yang diberikan itu juga sangat berpengaruh terhadap hasil perhitungan menggunakan metode Euler. Kita lihat kalau menggunakan step yang berbeda-beda, errornya juga berbeda sekali. Jika kita menggunakan step dengan stepnya 30 sekon, dari setiap 30 dihitung, setiap 30 dihitung, setiap 30 dihitung sampai dengan detik yang ke-480, maka nilai dari theta di titik atau di waktu 480 sekon nilainya 632. Kesalahannya diperkirakan 2,286%. Tetapi jika kita menggunakan langkahnya 60, setiap 60 detik dihitung, setiap 60 detik dihitung, dan pada saat detik ke-480 nilainya 614,97. Errornya itu ada 32,607 atau selisihnya atau dalam bentuk persen 5,0352%. Tadi kita menghitung dengan stepnya 240, nilainya di 110,32. Itu artinya errornya sekitar 82,964%. Padahal nilai sebenarnya adalah 247,57 Kelvin. Itu artinya semakin kecil step yang kita gunakan, errornya akan semakin kecil atau bisa dikatakan mendekati nilai sebenarnya. Ini perbandingan hasilnya dengan nilai sebenarnya. Jika yang kita gunakan hanya besar, misalnya 240, jaraknya jauh sekali dengan nilai sebenarnya. Tapi jika hanya 120, jaraknya semakin kecil dengan nilai sebenarnya. Makin kecil nilai hanya akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Efek ukuran langka pada metode Euler dari pengaruhnya terhadap temperatur terhadap waktu yang diberikan. Jadi makin
stepnya makin kecil, maka pengaruhnya juga terhadap temperatur yang kita hitung akan menghasilkan error yang semakin kecil. Kesalahan metode Euler sendiri itu biasanya berasal dari penggunaan deret Taylor. Dapat dilihat bahwa metode Euler memiliki kesalahan besar. Di slide sebelumnya sudah kita lihat, ini dapat diilustrasikan menggunakan deret Taylor. Di mana deret Taylor itu bisa ditulis seperti ini, yang bagian bawah sini. YI plus 1 itu sama dengan YI plus F XI, YI kali XI plus 1 kurang XI. Yang ini adalah H-nya. Ini adalah turunannya. DY per DX. Ditambah, ini satu suku, ini suku yang kedua, ini suku yang ketiga, 1/2 faktorial, turunan pertama dari XI, YI kali XI plus 1 kurang XI kuadrat. Ditambah dengan suku berikutnya, 1/3 faktorial kali turunan kedua dari XI, YI kali XI plus 1 kurang XI pangkat 3 dan seterusnya ini. Nah, itu artinya untuk ke metode Euler sendiri kita hanya sampai pada suku yang dua suku awal ini saja, yaitu YI plus F XI, YI, ini DY per DX-nya kali H-nya. Ini adalah metode Euler-nya, sama. Nah, kesalahannya sebesar apa? Ya, kesalahannya yaitu pemotongan di sini. Ini adalah kesalahan dari metode Euler. Kesalahan sebenarnya dalam perkiraan diberikan dengan rumus ET sama dengan F aksen atau turunan pertama dari XI, YI dibagi 2 faktorial kali H kuadrat tambah turunan kedua dari XI, YI dibagi 3 faktorial kali H pangkat 3 dan seterusnya. Ini adalah kesalahan dari metode Euler dan cukup besar. Demikian penjelasan singkat tentang metode Euler. Semoga bermanfaat. Salve in Christo. Terima kasih. Tuhan memberkati.